Dalam rilis akhir tahun 2023, Polda Bengkulu mencatat tindak pidana di Provinsi Bengkulu dari tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Jika di tahun 2022 tindak pidana tercatat 4.225 kasus yang dilaporkan, dan untuk di tahun 2023 tercatat mengalami peningkatan hingga 37% atau sebanyak 5.823 kasus yang dilaporkan. Meskipun demikian, Kapolda Bengkulu Irjen Pol Armet Wijaya menyampaikan Polda Bengkulu dan Polres jajaran juga berhasil menyelamatkan kerugian negara mencapai 6,5 miliar rupiah lebih dari tindak pidana korupsi yang salah satunya dugaan korupsi di BTT Seluma dengan menyeret 12 tersangka. Menurut Kapolda, banyak faktor yang menyebabkan gangguan Kamtibmas tersebut mengalami kenaikan. Seperti bongkar pasang pejabat Polda dan Polres jajaran, faktor ekonomi juga salah satu penyumbang angka kriminalitas meningkat. Dijelaskan Kapolda Bengkulu, ribuan tindak kriminalitas yang dilaporkan terbagi atas 11 jenis gangguan Kamtibmas, seperti pencurian dengan pemberatan, narkoba, pencurian dengan kekerasan, curanmor, pencurian biasa, penganiayaan, penggelapan, penipuan, KDRT, narkoba, pemerkosaan, dan korupsi. Dari 11 kasus tersebut, paling tinggi adalah kasus curat dengan jumlah laporan mencapai 875 kasus. Ditambahkan Kapolda Bengkulu, pihak Polri juga turut aktif dalam upaya peningkatan ekonomi yakni bantuan 20 unit sumur bor dan 20 pompa air, menyalurkan 45.000 paket sembako pada masyarakat dan bantuan bedah rumah yang sampai sekarang masih terus berlangsung. Banyak bekerja sendiri ya, internal polisi tadi saya sampaikan ya, kita bongkar pasang pejabat ya, kita ganti ini ya, sarana prasarana kita tingkatkan, tapi nanti ke depan harus kita lakukan koordinasi ya, tingkat antar instansi, pertama nanti bantuan Pak Gubernur dengan perangkat-perangkatnya, kemudian dari Jaksa, TNI, kita akan berkolaborasi untuk bagaimana caranya menurunkan tingkat kriminalitas. Sementara itu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya mengapresiasi kinerja Polda Bengkulu dan Polres jajaran yang sudah bekerja keras selama tahun 2023 menjaga situasi Kamtibmas di Provinsi Bengkulu. Atas kerja keras yang maksimal itu, ditegaskan Rohidin, situasi Kamtibmas di Provinsi Bengkulu masih tetap terjaga, kondusif dan aman. Selain itu, Gubernur menilai kinerja Polda dan jajaran melebihi batas tugas dan tanggung jawab sebagai polisi. Karena selain menjaga Kamtibmas, Polda dan Polres jajaran aktif memberikan bantuan, melaksanakan kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Memang tingkat kejadian kriminalitasnya kan cukup tinggi, tapi kalau kita evaluasi dari sisi kualitas kejadiannya, itu mayoritas memang kejadian tindak kriminalitas yang sedang ringan. Jadi memang kalau di persentase dengan produksi kejadiannya, kesannya kan jadi kesannya tinggi, tapi sesungguhnya yang dirasakan oleh masyarakat kan sangat kondusif. Bisa dilihat dengan apa? Investasi kita tumbuh, kemudian program-program kegiatan strategis nasional juga berjalan dengan baik, pengendalian inflasi juga berjalan. Artinya secara makroekonomi, kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan itu berjalan dengan lancar. Kalau kondisi daerah itu tidak aman, tentu tidak mungkin itu semua indikator positif. Rendra Aditya Gunawan, RBTV melaporkan.